Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Januari 2024. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa saudara di pagi yang cerah ini saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara kita sadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, sering kali kita bertindak seperti orang-orang Farisi, di mana kita cenderung secara sengaja mencari-cari kelemahan orang lain. Apabila itu kita dapatkan, kita lalu berupaya secara sengaja pula untuk menjatuhkannya lewat berbagai cara. Apabila cerita ini dibandingkan dengan Ahimelek, saudara, yang Allah mau kita lakukan adalah seharusnya kita menjadi pribadi yang menjadi solusi dan bukan semakin memperuncing masalah. Ahimelek tampil memberikan solusi bagi kelaparan yang menimpa Daud. Begitu juga dengan kita harus menjadi pribadi yang membawa solusi dan bukan sumber malapetaka. Kita lihat saudaraku bagaimana orang Farisi mencari kelemahan Yesus di saat pada hari Sabat. Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Markus 2 ayat 23. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Markus 2 ayat 24. Saudaraku, sungguh begitu ketatnya para Farisi menjalani ibadah saudara. Mereka patuh akan hukum Allah, tetapi mereka tak mengindahkan kasih. Apa respon Yesus atas kritikan mereka ini? Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sesajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Markus 2 ayat 25 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih, Yesus mau mengatakan kepada orang Farisi itu saudara, bahwa jangan mengartikan sebuah konsep agama dengan begitu sempit. Bukalah matamu untuk melihat apa makna lain dari setiap peristiwa. Banyak orang terkukung oleh pemikiran-pemikiran sempit mengenai aturan agama sehingga ia menjadi tidak peduli lagi terhadap sesama. Baginya agamalah yang paling benar, dan barang siapa yang melakukan pelanggaran agama harus ditindak tegas. Inilah diri kita saudara, yang selalu memandang agama itu yang utama. Kita harus utamakan doa, ibadah, ke gereja, berpuasa. Tapi kita sedikit saja tidak mau melihat sekitar yang sakit, yang kekurangan, di mana butuh pertolongan kita. Kita hanya sibuk ke gereja, sedangkan anak istri kita tinggalkan. Tuhan tak melihat itu semua saudara. Yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Adakah kasih di hati kita saudara? Orang Farisi selalu memperdebatkan tentang hari Sabat. Namun Yesus mau sampaikan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat.
Markus 2 ayat 27. Hari Sabat, saudara, diberikan untuk kebutuhan kita sebagai manusia yang memerlukan istirahat setelah bekerja keras. Inilah latar belakang mengapa Yesus mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan lagi dikatakan Yesus, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah memberikan hari Sabat untuk kita pergunakan istirahat setelah bekerja keras. Tetapi harus diingatkan saudara, dalam istirahat kita juga mau memperhatikan sekitar kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita yang sakit, yang berkekurangan, yang membutuhkan kasih kita saudara. Terutama saudara di dalam keluarga kita, anak istri kita saudara, yang perlu perhatian saudara. Jadi kita harus bisa membagi waktu kita untuk istirahat dengan tidak melupakan menyalurkan kasih yang ada di dalam diri kita. Walaupun itu hari Sabat sekalipun saudara, Allah mau kita menjadi tuan atas waktu dan bukan waktu yang menjadi tuan bagi kita. Banyak orang menjadikan waktu sebagai tuan dan akhirnya mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka dan sesama yang ada di sekitarnya. Dan tidak sedikit juga orang yang tidak selalu menghargai waktu. Mereka hidup tanpa beban dan tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Allah menginginkan kita untuk dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktu ini saudaraku sebagai kesempatan untuk berbuat kasih. Dan biar kita selalu memiliki waktu untuk memuji dan memuliakan Allah. Sekaligus kita juga mau berbuat kasih. Yesus Tuhan, berikanlah kami selalu disadari untuk selalu dapat memakai waktu sebagai kesempatan yang berguna untuk membangun serta selalu menyalurkan kasih yang ada pada diri kita kepada sesama, terutama yang sangat membutuhkan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.